Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 26 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2023. BNNP Sumatera Utara menyebutkan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara mengalami penurunan. Bertempat di Aula Gedung Pemerintah Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memperingati Hari Anti Internasional 2023 pada Senin siang. Acara tersebut dihadiri para pelajar di Kota Medan dan lembaga yang menaungi anti narkoba. Meskipun masih menjadi provinsi tertinggi pada angka penyalahgunaan narkotika, namun daerah rawan narkoba di Sumatera Utara sudah menurun sejak 2021 hingga sekarang. BNNP Sumatera Utara terus menggencarkan razia dan pemusnahan barang bukti narkoba. BNNP Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu seberat 500 gram. 500.000 gram ganja serta ekstasi sebanyak 275 butir. Dengan jumlah tersangka 3 orang yang ditangkap di Kota Medan, Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNNP Sumatera Utara Kombes Pol Sempana Sitepu mengatakan upaya BNNP Sumatera Utara dalam menurunkan angka penggunaan narkotika dengan melakukan program screening intervensi lapangan atau SIL. Pihaknya juga antusias untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dari hasil razia BNNP Sumatera Utara maupun hasil razia tangkapan Polda Sumatera Utara. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Di kantor Gubernur Sumatera Utara ini kita melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Utara. Ya, kita tadi sudah laksanakan dan acaranya, dan kita juga sudah melaksanakan pemusnahan barang bukti dan pelepasan burung merpati. Menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, BNNP Sumatera Utara dibantu dengan Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Gubernur. Ya, kita juga dengan Polda Sumatera Utara melaksanakan program SIL, yaitu program screening intervensi lapangan, yaitu bagaimana kita antusias untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polres Percut Setuan berhasil menggerebek satu kos-kosan yang dihuni para pelaku pencurian dengan kekerasan begal di kawasan Medan Tembung. Beberapa di antara pelaku diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas. Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi kawanan pencuri dengan kekerasan di kawasan Titisewa, Kecamatan Percut Setuan beberapa waktu lalu. Saat itu korban yang hendak pulang ke rumahnya diberhentikan oleh kawanan begal dan diancam dengan senjata tajam jenis celurit. Korban yang saat itu sempat melakukan perlawanan karena tidak ingin sepeda motornya dirampas, menderita luka bacokan di beberapa bagian tangan akibat sabetan senjata tajam para pelaku. Tidak berselang lama, petugas gabungan Jatanras Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polres Percut Setuan membekuk para pelaku yakni Rama, Amal, dan M. Rival di tempat persembunyiannya di tempat kos di kawasan Medan Tembung. Tidak hanya itu, dari lokasi juga ditemukan puluhan senjata tajam berbagai jenis yang kerap digunakan para pelaku untuk melakukan aksinya. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebutkan, kawanan begal yang merampas sepeda motor korbannya di kawasan Titisewa ini tergabung dalam satu komplotan dengan kelompok begal yang menewaskan seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Kecamatan Medan Timur baru-baru ini. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Pemeriksaan bahwa memang ternyata dua kasus yang dilakukan oleh dua kelompok ini berkaitan. Ya, yang pertama 4 orang, ini 3. Ada lagi temannya yang lain masih kami lidik dan kami kejar. Ya, informasinya ada 4 orang. Total 11 orang. Mereka melakukan berbagai kejahatan, khususnya pembegalan bergantian atau berpasangan 2, 3 orang, 4 orang, dan
ada laporan di Polrestabes dan juga di Percut Setuan, Polsek, total ada 11 LP. Maraknya aksi pencurian dengan kekerasan atau begal dan tawuran antar geng motor. Kepolisian Polrestabes Medan memperketat penjagaan di sejumlah titik yang dianggap rawan termasuk menggelar razia gabungan di lokasi. Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sejak beberapa hari terakhir diresahkan dengan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya tewas hingga konvoi geng motor yang membawa senjata tajam. Polrestabes Medan melakukan sejumlah langkah preventif dan strategis guna mempersempit gerak para pelaku kriminal terutama di malam hari. Salah satunya dengan menggelar razia pada beberapa titik yang dianggap sebagai lokasi rawan terjadinya pencurian dan kerap dilalui konvoi geng motor. Petugas memberhentikan setiap pengguna kendaraan bermotor terutama yang masih berusia remaja. Kemudian memeriksa tubuh pengguna sepeda motor untuk mengantisipasi adanya senjata tajam. Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar Fitriadi menyebutkan razia ini dilakukan untuk menjaring remaja yang terlibat geng motor. Gabungan antara Satpol PP juga melaksanakan kegiatan antisipasi gangguan Kamtipmas. Target operasi ataupun target sasaran kita adalah knalpot brong atau knalpot racing dan juga surat-surat dari kendaraan. Yang diamankan kurang lebih sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong ataupun tidak mempunyai dokumen. Razia ini dilakukan secara rutin setiap malam di berbagai lokasi yang dianggap rawan. Hal ini dilakukan menyusul maraknya aksi pembegalan hingga konvoi geng motor yang sejak beberapa hari terakhir meresahkan masyarakat Kota Medan. Puluhan warga Kepulauan Nias menjalani pengobatan dan operasi mata katarak yang diselenggarakan secara gratis di daerah tersebut. Kasus penyakit mata katarak di Kepulauan Nias sangat tinggi karena daerah tersebut merupakan kepulauan yang memiliki paparan matahari cukup tinggi. Pemerintah setempat dan instansi terkait sangat serius untuk memutus mata rantai penyakit katarak agar penderitanya sembuh dan sehat. Saat ini Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Syar memberikan pelayanan pengobatan dan operasi katarak secara gratis selama 2 hari, yakni kemarin dan hari ini. Pada hari pertama, Minggu siang, tercatat 97 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Namun 18 pasien batal menjalani operasi katarak berhubung faktor kesehatan seperti kadar gula darah yang tinggi. Para dokter spesialis mata dengan peralatan canggih telah mengoperasi puluhan pasien dengan fasilitas kesehatan klinik Pratama untuk melayani masyarakat Pulau Nias. Iya, jadi memang isu penyakit katarak itu menjadi salah satu isu kesehatan di Indonesia. Katarak masuk kategori kebutaan yang dapat dicegah sebenarnya karena bisa diobati. Hanya memang secara angka mungkin di Nias kami belum bisa memastikan pasti, tetapi dikarenakan karakteristik Nias termasuk karakteristik kepulauan di mana cuaca sekaligus paparan sinar matahari itu cukup tinggi sehingga dipastikan bahwa resiko katarak pasti akan tinggi juga. Gerakan operasi mata katarak gratis ini untuk membantu masyarakat kurang mampu dari biaya operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pakan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah, pemerintah menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada hari pertama pembukaan pasar murah yang menjual kebutuhan bahan pokok terlihat sejak pukul 8.30 pagi tadi. Antusias warga cukup tinggi mengunjungi stan penjualan bahan pokok yang dijual di bawah harga pasar. Seperti telur ayam 30 butir dijual dengan harga Rp48.000 per papan, minyak goreng Rp12.000 per liter, gula pasir Rp12.000 per kilogram, beras medium dari Bulog Rp45.000 per kemasan 5 kg, serta ayam kampung organik Rp65.000 per kilogram. Selain itu, jenis sayuran dari kelompok tani dan peternak dipasarkan langsung kepada masyarakat. Salah seorang pembeli, Rosmani Dar dan Maria Saragi, merasa sangat senang dengan digelarnya pasar murah ini saat di tengah perekonomian warga sedang sulit dan berharap pasar murah ini tetap berlanjut.
Ya karena harganya murah, kami bisa membelinya sesuai dengan ekonomi kami. Sering-seringlah begini kalau bisa. Iya. Karena ini sangat membantu, Pak. Dengan kehidupan yang sekarang inilah gitu ya kan, Pak. Ekonomi. Sementara itu, Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Samsul Tanjung menjelaskan, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Pemkab melakukan gerakan pasar murah yang dilaksanakan selama hari-hari untuk menjaga stabilitas harga dan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha dan berharap harga bahan pokok tetap tersedia dipasarkan dengan harga terjangkau. Ya, hari ini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional melaksanakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini sampai dengan besok. Tentunya dilaksanakan gerakan pangan murah ini untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan tentunya dengan pelaksanaan gerakan pangan murah ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Labuhan Batu Utara. Sebelum digelarnya pasar murah, Pemkab Labuhan Batu Utara terlebih dahulu mengikuti Zoom daring gelar pasar murah serentak yang dilakukan pada 341 titik dan 300 kabupaten kota se-Indonesia. Badan Pangan Nasional Bappenas meluncurkan program Gerakan Pangan Murah GPM secara serentak di 342 titik dan 301 kabupaten kota seluruh Indonesia pada hari ini. Gerakan Pangan Murah GPM dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilaksanakan di area venue F1 H2O di Kabupaten Toba tahun 2023 pada hari ini. Launching GPM ini menjadi aksi nyata peran semua pihak dalam menjaga inflasi pangan, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan, mulai dari petani dan peternak. Salah seorang warga, Fadli Maru, mengatakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Pemkab Toba kali ini sangatlah membantu masyarakat karena semua bahan pokok yang dibutuhkan dijual dengan harga murah dan sangat terjangkau. Hal tersebut dapat menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen, sehingga inflasi dapat terjaga di lingkungan masyarakat. Ini beras Toba semua ini? Enggak. Saya sih semua memang aja ya, masuk murah lah beli di sini. Hanya kita beli di sini. Murahnya seperti apa Pak kira-kira? Murah enggak biasa di masyarakat kan ada yang lebih sedikit gitu kan. Ada sekitar 500-an lah, beda jauh kali. Ya cuma segini ya, telur puyuh sama tomat. Nggak biasa belanja, biasanya orang rumah juga lagi ada halangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba, Sahat Manulang, mengatakan pada Mei 2023 inflasi dalam negeri terjaga di level 4%. Menurutnya hal ini turut disumbang karena harga pangan di tingkat konsumen terpantau stabil. Terjaganya tingkat inflasi juga karena dukungan semua pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah beserta stakeholder terutama di bidang pangan. Menurutnya tantangan pangan ke depan semakin berat karena ada perubahan iklim El Nino yang diprediksi akan berdampak pada penurunan produksi pangan. Selain itu dampak konflik geopolitik global yang menyebabkan harga pangan dunia terfluktuasi. Sahat Manulang menambahkan, oleh karena itu Pemkab Toba sesuai dengan arahan Badan Pangan hadir bersama kementerian, lembaga dan stakeholder terkait untuk mengurangi masalah pangan karena pangan merupakan urusan kita semua. Ini adalah program dari Badan Pangan Nasional yang serentak hari ini di-launching di 231 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Diteruskan ini kabupaten, jadi saya ulangi ini bukan kegiatannya dinas, ini adalah kegiatannya Badan Pangan Nasional yang di-launching tadi pagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, diikuti serentak di 341 kabupaten. Kita membawa di sini kolaborasi bergerak bersama dalam rangka penurunan pengendalian inflasi. Jadi kita menggandeng distributor, petani-petani kita, dalam hal ini kita organisasinya adalah Forum Petani Toba, di mana tujuannya adalah agar produsen dengan konsumen itu dekat. Nah, jadi contohnya kalau di pasaran dia misalnya tomat itu 8.000 1 kilo, di sini kan bisa dijual 5.000.
Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, petugas karantina Belawan Unit Kerja Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan dan pengawasan hewan rentan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada pintu masuk di Pulau Nias menjelang Hari Raya Idul Adha. Aktivitas lalu lintas hewan melalui jalur penyeberangan laut menuju daerah kepulauan biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk mengantisipasi penyakit hewan termasuk hewan kurban, diperlukan pemeriksaan kesehatan hewan seperti sapi, kambing, dan kerbau. Khusus di Pulau Nias, hewan kurban harus didatangkan dari Sumatera Utara dan daerah lainnya karena minimnya pasokan di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Kementerian Pertanian, pada 1 minggu terakhir, ternak sapi khususnya didatangkan ke Pulau Nias melalui pintu masuk Pelabuhan Angin Gunung Sitoli sebanyak 3 kali dengan jumlah keseluruhan mencapai 13 ekor sapi. Petugas karantina Belawan Unit Kerja Gunung Sitoli telah melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada setiap hewan yang rentan dengan penyakit PMK untuk mencegah penularan serta dampak negatif saat dikonsumsi masyarakat. Jadi dalam pengawasan hewan rentan PMK ini dalam menjelang Idul Adha, kita di sini melakukan pengawasan pertama pemeriksaan dokumen, kelengkapannya yang terkait dengan KH11 sertifikat kesehatan hewan. Selain itu di lapangan kita lakukan penyemprotan desinfeksi yang gunanya untuk meminimalisir HPHK yang masuk ke Pulau Nias. Hingga saat ini ada berapa ekor ternak yang datangkan? Kalau untuk sejauh ini sapi udah 3 kali pemasukannya dengan total jumlah itu 17 ekor. Apakah itu masih terus? Kalau kita telusuri dari beberapa pihak, ya dalam artian yang nantinya bakalan jadi pemasok atau masyarakat, ini bakalan terus bertambah sampai dengan Idul Adha. Sejumlah pengurus BKM Masjid di Pulau Nias masih membutuhkan pasokan hewan kurban jelang Idul Adha. Untuk menjamin kesehatan hewan yang tergolong rentan, PMK pemerintah telah menghimbau peternak hewan agar mempedomani ketentuan mengenai pendistribusian hewan dari daerah asal yang melintasi beberapa daerah sebelum menuju kota tujuan agar melapor kepada pihak karantina. Pemirsa, perkuat kemitraan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara menggelar pelatihan wartawan ekonomi dan bisnis. Dengan pelatihan diharapkan para wartawan dapat memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai peran Bank Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Pelatihan dilaksanakan di Kota Sabang 22 sampai 25 Juni diikuti 66 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan online dengan menghadirkan 2 narasumber yaitu Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Rudi Brando dan Tri Agung Kristanto dari Dewan Pers. Pelatihan dibuka Deputi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Ibrahim. Dalam sambutannya, Ibrahim mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dilaksanakan di BI Sumatera Utara bersama wartawan ekonomi dan bisnis setiap tahunnya di tempat yang berbeda-beda. Dengan harapan bagi para wartawan dapat memberikan nilai tambah sehingga pemberitaan lebih berimbang, berkualitas, informatif, dan tentu saja edukatif kepada masyarakat. Dengan menambah wawasan wartawan terhadap perkembangan ekonomi nasional dan Sumatera Utara khususnya, meningkatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai peran Bank Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, 2 narasumber yakni Rudi Brando Huta Barat selaku Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia mengulas peran Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship 2023. Sementara itu, untuk memberi pemahaman kepada para wartawan mengenai pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik, pihak BI Sumatera Utara mengundang Tri Agung Kristanto selaku perwakilan Dewan Pers Indonesia yang memberikan materi Mari Menikmati Kode Etik Jurnalistik. Sesi berikutnya juga dilaksanakan bincang-bincang bareng media seperti yang dilaksanakan setiap bulannya oleh Bank Indonesia Sumatera Utara dengan wartawan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, para awak media juga diajak berkeliling mengeksplor keindahan kawasan wisata yang berada di ujung barat Indonesia, Kota Sabang.
Gabungan komunitas pecinta hewan reptil Kecamatan Tanjung Morawa memberikan edukasi tentang hewan kepada pengunjung di lapangan bola kaki Desa Bangun, Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan memperkenalkan hewan reptil ini digelar pada saat memperingati Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77 tahun. Keberadaan hewan reptil ini sudah mulai punah dan dikhawatirkan anak-anak tidak mengetahui atau melihat secara langsung hewan reptil ini. Kepada masyarakat luas diharapkan jika bertemu dengan hewan reptil untuk tidak membunuhnya, agar hewan tersebut dapat berkembang biak dan dapat dilihat serta dikenal generasi berikutnya. Salah seorang pecinta hewan reptil, Sally Dwi Putra, mengatakan pihaknya mengedukasi masyarakat untuk mengenal reptil-reptil yang unik dan dilindungi, seperti ular molu yang saat ini keberadaannya telah langka. Selain itu, ada ular cantik berwarna kuning jenis albino, ular gendang, serta reptil iguana, musang, dan jenis kadal dari Afrika. Gampang berkembang biaknya, ya. Dia sejenis kadal, tapi ini Ceko leopard, ya Ceko leopard namanya ininya, dari Afrika. Dari Afrika. Nah, itu dia ini yang kita bawa beberapa ini jenis binatangnya ya. Dia ada bermacam-macam warna. Kegiatan pesta rakyat dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77 tahun juga digelar berbagai hiburan untuk masyarakat, termasuk pemotongan tumpeng dan lomba panjat pucang. Pemirsa, menjelang Pekan Olahraga 21 yang akan dilaksanakan di Sumut, Aceh, ratusan atlet putra dan putri mengikuti kejuaraan karate Lemkari antar daerah yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Stabat Kabupaten Langkat kemarin. Sebanyak 350 peserta yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara turut mengambil posisi pada ajang kejuaraan daerah Lemkari yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Stabat Kabupaten Langkat kemarin. Kejuaraan ini bertujuan untuk menjaring atlet muda berbakat yang nantinya akan bertanding di ajang pesta olahraga 4 tahun sekali. Kejuaraan Lemkari se-Sumatera Utara ini mempertandingkan 2 kelas yakni kata dan komite dengan target seleksi PON 21 mendatang yang akan dilaksanakan di Sumut dan Aceh. Para atlet muda berbakat ini tidak gentar melakukan kontak fisik dengan lawan tanding untuk meraih predikat juara. Ratusan orang tua dan keluarga ikut berpartisipasi mengikuti jalannya pertandingan untuk memotivasi anak mereka yang nantinya akan mengharumkan nama daerah di ajang Pekan Olahraga Nasional. Kejuaraan karate yang dilaksanakan selama 2 hari ini memperebutkan Piala Ketua Lemkari Sumatera Utara yang diikuti seluruh dojo yang ada di wilayah Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Tanah Karo. Ketua Panitia Lilik Purwadi mengatakan untuk menyongsong PON 21 yang akan digelar di Sumut dan Aceh mendatang, cabang olahraga karate Lemkari harus mempersiapkan para atlet yang nantinya akan bertanding pada ajang nasional 4 tahun sekali. Dengan harapan para atlet ini nantinya dapat mengharumkan nama dojo dan daerah masing-masing. Kejuaraan daerah Sumatera Utara untuk perguruan Lemkari. Dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama kita adalah menumbuhkan semangat para atlet untuk mengikuti event-event ke depan. Contohnya sekarang ini kan sudah ada rencana PON yang diadakan di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi mereka bisa berseleksi untuk mengikuti kegiatan kejuaraan ini. Perebutan Piala Ketua Pengprov Lemkari Sumut. Kejuaraan karate Lemkari ini akan terus dilakukan sehingga para atlet akan terbiasa dan berusaha keras pada ajang kompetisi baik di daerah maupun nasional. Pemirsa, hasil verifikasi dokumen bacalek telah diumumkan. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen bacalek dengan lebih teliti. KPU Medan telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan untuk membantu dan mempermudah partai politik dalam memperbaiki dokumen bacaleknya masing-masing. KPU Medan menggelar sosialisasi persiapan perbaikan dokumen bacalek DPRD Kota Medan di
maksud kami di salah satu hotel Medan pada Minggu siang. Pada sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek tersebut, KPU Medan mengundang berbagai narasumber dari instansi yang menertibkan dokumen milik Bacalek. Hal ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada masing-masing partai politik serta mempermudah perbaikan dokumen dari masing-masing Bacalek. Kepada partai politik yang hadir juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan dalam memperbaiki dokumen Bacalek. Merujuk dari banyaknya permasalahan dokumen ijazah Bacalek, KPU Medan memberi perhatian khusus dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kemenak. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Renaldil Khair mengatakan, masih banyak dokumen Bacalek DPRD Kota Medan yang harus diperbaiki. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. Keseluruhan partai, 18 partai politik ini umumnya rata-rata masih harus memperbaiki berkasnya. Masih ada beberapa syarat bakal calon yang belum memenuhi syarat. Ada juga yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada perbaikan. Kecuali yang statusnya masih perlu perbaikan, nanti kami tunggu perbaikannya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti di kantor KPU Kota Medan. KPU Medan telah membuka helpdesk tahapan perbaikan dan pengajuan dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 termasuk mendorong masyarakat atau pemilih agar berpartisipasi aktif, mengetahui edukasi terkait kepemiluan melalui sarana yang ada. Melalui proses verifikasi administrasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan sejumlah partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Provinsi, Bawaslu di daerah memberikan pengawasan secara langsung maupun melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon yang aksesnya dibuka Bawaslu. Khusus di Kota Gunung Sitoli, Bawaslu sempat mengalami kendala dan memberikan pengawasan tahapan verifikasi administrasi Bacalek melalui aplikasi Silon. Namun hingga menjelang akhir Fermin, Bacalek tersebut pengawasan Bawaslu berjalan dengan baik. Diketahui pada tahapan Fermin administrasi terhadap 360 orang Bacalek dari 3 daerah pemilihan telah rampung dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sekarang beberapa hari ini sudah kita pantau dan itu memang daftar nama ya termasuk kepada identitas, termasuk kepada riwayat pekerjaan itu sudah dapat kita lihat, kami lihat oleh Bawaslu Kota Gunung Sitoli ya melalui akses Silon itu. Kemudian ya secara pengawasan melekat di KPU Kota Gunung Sitoli juga sudah kita lakukan dan sesuai dengan informasi dan hasil pengawasan kita di KPU Kota Gunung Sitoli, pelaksanaan verifikasi administrasi ini sudah selesai, hampir selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ya. Selain tugas pokok dan fungsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kota Gunung Sitoli akan mendukung tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau pemilih agar proaktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan. Dan bagi pemilih potensial yang didominasi pelajar dari berbagai sekolah agar melengkapi administrasi kependudukannya berupa KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Sementara itu sebanyak 3.000 lebih pemilih potensial di wilayah Kota Gunung Sitoli belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli menyampaikan data pemilih potensial di daerah tersebut mencapai 3.000 lebih dan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik. Pemilih potensial dimaksud merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Kota Gunung Sitoli, umumnya remaja yang telah berumur 17 tahun pada hitungan hari pemungutan suara pemilu 14 Februari tahun 2024. Berdasarkan status pekerjaan dalam daftar sistem administrasi kependudukan atau SIAK yang dapat diakses oleh Komisi Pemilihan Umum, para pemilih potensial rata-rata berprofesi sebagai pelajar. Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Firman Novrianus Gea, mengatakan
Pemilih potensial tersebut seluruhnya telah dipastikan terdaftar sebagai pemilih tetap DPT Pemilu 2024 Kota Gunung Sitoli yang berjumlah 92.944 pemilih yang ditetapkan pada rapat pleno KPU pada Selasa 20 Juni 2023 lalu. Dan berdasarkan hasil data kita bahwa data non KTP itu ya terutama ini yang pemilih-pemilih pemula itu sekitar 3.900 lebih, artinya kurang 4.000. Dan tentu langkah yang kita lakukan melalui rapat koordinasi yang kita lakukan yang mengundang Disduk Capil bahwa kita sudah menyampaikan hal itu, bahwa inilah kondisi data pemilih kita yang non eKTP. Sehingga langkah berikutnya kami berencana bahwa hal ini akan langsung ke pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota nantinya untuk langkah-langkah bagaimana mengatasi supaya orang-orang yang sudah terdaftar ini memiliki KTP sebelum tanggal 14 Februari tahun 2024. KPU Kota Gunung Sitoli saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan di daerah, termasuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat untuk mendukung pemilih potensial agar memiliki KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 27 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Sinaga, perakiraan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 27 Juni 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Simalungun, Pematang Siantar, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan ringan hingga lebat, dengan wilayah hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot, per tanggal 25 Juni 2023 tidak ada. Himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan lebat di wilayah pegunungan, pantai barat, pantai timur, hingga lereng timur yang dapat menyebabkan banjir, angin kencang, dan longsor. Demikian perakiraan Selasa 27 Juni 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Guna mengantisipasi kekeringan lahan agar produksi pertanian menjadi produktif adalah dengan membangun jalur irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengairan. Salah satu faktor yang menyebabkan petani tidak memperoleh hasil pertanian yang maksimal karena lahan pertaniannya tidak tersedia jalur irigasi yang memadai. Guna mewujudkan swasembada pangan di Sumatera Utara, saat ini pemerintah sudah membangun sejumlah bendungan yang dapat mengairi areal pertanian. Seperti di Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat bendungan Sungai Ular yang dibangun pada tahun 2013 lalu.
Bendungan Sungai Ular ini terdapat 9 jalur, 5 jalur untuk mengairi kawasan Serdang Bedagai, dan 4 jalur lainnya lagi mengairi kawasan Deli Serdang. Bendungan Sungai Ular ini mampu memberikan air sebanyak 21.000 liter per detik, sehingga potensinya untuk lahan persawahan seluas 18.500 hektar dapat terpenuhi. Untuk memastikan jalur irigasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya, pihak Kementerian PUTR dan Balai Wilayah Sungai bekerjasama untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan bendungan dari hulu hingga hilir agar keberadaannya dapat menjadikan lahan pertanian di wilayah Serdang Bedagai selalu mendapatkan kebutuhan air. Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi PUTR Serdang Bedagai, Hairul Fiatra mengaku sampai saat ini keberadaan Bendungan Sungai Ular memiliki fungsi yang sangat penting untuk mendukung keberadaan wilayah Serdang Bedagai sebagai lumbung padi kedua terbesar di wilayah Sumatera Utara. Meski saat ini masih terdapat sejumlah kawasan pertanian yang belum memiliki irigasi, hal ini akan menjadi masukan bagi pihaknya dan Balai Wilayah Sungai karena menjadi harapan dari seluruh masyarakat petani. Positif ya, artinya kita bisa mengairi sekitar 18.500 hektar yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi sumber air dari daerah irigasi Ular ini memang dia dari Sungai Ular, itu mengairi persawahan-persawahan yang ada di Kabupaten Bedagai. Nah ini memang bisa meningkatkan jumlah atau kuantitas pangan yang ada di Serdang Bedagai. Memang dalam hal ini Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Sumatera II bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bedagai itu selalu meningkatkan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan sifatnya untuk menjaga supaya irigasi tetap dalam kondisi yang baik sehingga pemerintah Kabupaten Bedagai itu selalu melakukan koordinasi kepada balai dan provinsi. Pengamat jaringan irigasi Sungai Ular dari Balai Wilayah Sungai, Junaidi mengaku selalu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk menjaga keberadaan bendungan sehingga mampu mengairi seluruh areal pertanian di wilayah Serdang Bedagai. Untuk normalisasi sungai agar tidak terjadi pendangkalan juga menjadi perhatian penting agar distribusi air melalui bendungan ke jalur irigasi tidak mengalami kendala. Dalam peningkatan jaringan irigasi untuk Balai Wilayah Sumatera II, di sini kami ada bantuan program SIMOP untuk 3 sub DI, yaitu daerah irigasi Pulau Gambar, daerah irigasi Buluh, dan daerah irigasi Perbongan yang pada saat ini sedang berjalan. Dalam upaya peningkatan jaringan dan keberlanjutan bendungan ini, BWS itu sedang mengadakan operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Artinya agar kiranya jaringan irigasi ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk pelayanan irigasi kepada petani. Komisi Irigasi Sungai Priyatno mengaku sebagai perwakilan dari masyarakat, petani selalu berkoordinasi dengan pengelola sumber daya air dan irigasi PUTR dan pengamat jaringan irigasi dari Balai Wilayah Sungai sehingga keberadaan bendungan untuk mengairi irigasi sejalan dengan fungsinya. Dikatakan saat ini masih terdapat sejumlah areal pertanian yang belum tersentuh irigasi sehingga para petani masih mengalihfungsikan lahan persawahan untuk tanaman lain, padahal para petani sangat menginginkan agar lahan persawahan mereka dapat dilalui irigasi sehingga dapat dilakukan cocok tanam padi. Ada persawahan di Desa Pulau Tagor yang memang sumber airnya tidak dari Bendung Sungai Ular, tetapi dari pre-intake Pulau Gambar. Itulah yang memang sampai saat ini pertaniannya masih kekeringan, Pak. Untuk normalisasi kita minta per setahun sekali. Yang kedua, harapan masyarakat untuk SS Pulau Gambar ini dan secara keseluruhan saluran tanah masih banyak. Jadi ke depan kita minta bantuan landing lah, bertujuan untuk memperlancar air ke petak tersier petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan melalui tanaman padi, pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi dan Balai Wilayah Sungai akan selalu bekerja sama untuk memastikan jaringan irigasi dapat mengairi seluruh lahan persawahan warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Setiap tahunnya, pihak terkait memiliki komitmen untuk meningkatkan keberadaan irigasi sehingga tidak ada lagi petani yang mengeluhkan kekurangan air untuk bercocok tanam.
Hasil sidang Majelis Pertimbangan terkait penyelesaian kerugian daerah sebanyak 312 juta rupiah kerugian sudah dikembalikan. Masih ada sekitar 1 miliar rupiah lagi yang harus diselesaikan. Dari hasil sidang Majelis Pertimbangan soal penyelesaian kerugian daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, 3 temuan BPK berangsur dikembalikan. Beberapa temuan BPK di sejumlah OPD seperti anggaran perjalanan dinas tercatat senilai 312 juta rupiah. Kerugian sudah dikembalikan. Sisanya masih ada sekitar 1 miliar rupiah lagi yang harus diselesaikan oleh 4 OPD. Seluruh kerugian yang tersisa diminta segera dikembalikan sebelum 12 Juli 2023 nanti. Jika tidak diselesaikan, maka akan diserahkan pada aparat penegak hukum. Atas hilangnya laptop di Badan Penghubung kita Jakarta. Tetapi laptop itu sudah diselesaikan, sudah diganti, sudah di-store ke kas daerah ya. Sudah di-store ke kas daerah hasil kerugiannya dan persoalannya sudah selesai. Dulu sudah kami putuskan dengan majelis hakim, tapi pada waktu itu keputusannya untuk menyelesaikan ganti rugi. Alhamdulillah pada saat ini sudah diselesaikan, maka dilakukan sidang ulang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.